Sobat 0 SKS, selamat datang kembali di podcast 0 SKS, podcastnya LPM Unsika. Halo Sobat 0 SKS, kali ini bertemu lagi dengan aku, Naila Alifia, yang akan menemani kalian di sesi podcast video kali ini. Nah, di episode ke-70 ini, kita bakal membahas mengenai isu-isu sosial dan kemanusiaan yang bisa dibilang sedang ramai ya, lagi happening banget gitu sekarang, yaitu mengenai kasus WNI di Kamboja. Dan gak berhenti sampai situ, kita juga akan lanjut bahas mengenai eksploitasi dalam industri hiburan di Indonesia, khususnya mengenai kasus kerja paksa di panggung hiburan sirkus TSI atau Taman Safari Indonesia. Nah, biar pembahasannya semakin tajam dan berisi nih teman-teman, aku nggak sendirian dong hari ini. Sudah hadir bersama kita semua Bapak Maulana Rifai, seorang dosen dan peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya Bapak bagaimana, apa kabarnya? Apakah baik? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Bapak akhir-akhir ini lagi ngapain nih Pak kesibukannya? Oke, akhir-akhir ini paling ya mengajar, kemudian membimbing mahasiswa ya untuk tugas akhir. Kemudian juga tadi ada beberapa yang menghubungi untuk ACC atau tanda tangan KKN. Ya, okay. Paling ya kegiatan seputar itulah. Seputar itu. Semoga lancar-lancar ya Bapak. Amin. Oke nih Pak, sebelum kita masuk ke kasus yang terjadi di Indonesia atau di dalam negerinya sendiri, saya mau mulai dari yang sempat ramai belakangan ini dulu nih Pak, di luar negeri, yaitu di Kamboja, yang sempat tadi saya bahas mengenai WNI yang jadi korban perdagangan manusia di Kamboja. Nah, mungkin banyak orang atau bahkan teman-teman sendiri yang belum tahu atau bahkan nggak menyangka gitu kalau ternyata perdagangan organ manusia itu memang benar terjadi adanya gitu, dan bahkan sudah sering terjadi, salah satunya sendiri di Kamboja gitu. Nah, dan sayangnya lagi, korbannya atau sasarannya itu kebanyakan anak-anak muda Indonesia sekarang nih Pak. Nah, kalau dari yang saya baca, itu pertamanya mereka diiming-imingi pekerjaan dengan gaji dan juga fasilitas yang cukup oke lah gitu, yang fantastis gitu. Kalau tidak salah, gajinya itu mulai dari 9 sampai belasan juta rupiah gitu ya, kalau yang saya baca. Iya, dan mereka juga diiming-imingi fasilitas yang oke, jam kerja yang lumayan, jadi ya siapa yang tidak tergiur mungkin ya Pak. Nah, tapi nyatanya pas ke sana itu mereka bekerjanya jadi operator judi online teman-teman. Terus juga mereka dipaksa kerja di bawah tekanan, terus juga ada yang disiksa, dan yang paling parahnya lagi nih teman-teman, mereka menjadi korban perdagangan organ manusia. Nah, itu kan merupakan suatu hal yang sangat tidak berperi kemanusiaan sekali ya Pak, sangat keji gitu. Nah, pertama aku mau tanya dulu sama Bapak, kira-kira gimana tanggapan Bapak mengenai kasus perdagangan manusia di Kamboja ini Pak? Oke, baik. Pertama-tama saya pikir ketika melihat isu perdagangan manusia ke Kamboja, itu kan kita perlu mengidentifikasi apa root cause-nya ya, atau akar permasalahannya. Jadi hal itu memang tidak bisa dinafikan bahwa banyaknya korban dari TPPO itu karena memang tiadanya lapangan kerja ya. Iya, betul. Kemudian selain itu juga ketimpangan ya, kemudian juga pendidikan yang memang kurang sehingga menjadikan mereka mudah tergiur untuk datang ke Kamboja ya, padahal ketika mereka tiba di sana itu betul-betul dieksploitasi ya. Jadi artinya memang ketika bicara perdagangan orang atau perdagangan manusia itu tidak pernah lepas dari eksploitasi manusia ya, terutama untuk motif ekonomi ya. Makanya ketika ada yang datang, entah itu agen atau supplier, biasanya itu ya datang dengan membawa angin surga, iming-iming gaji sekian, hidup nyaman dan lain sebagainya ya. Padahal ketika di sana ya betul-betul mereka itu dieksploitasi gitu. Oke, betul banget. Berarti ya salah satu alasannya mungkin karena di sini juga lapangan pekerjaannya tuh terbatas banget gitu ya Pak. Jadi banyak teman-teman yang tergiur gitu untuk pergi ke Kamboja sana. Padahal asal usul dari tawaran pekerjaannya pun belum jelas gitu ya Pak. Ya, nah aku juga saya juga mau cerita nih Pak, kalau yang saya baca itu salah satu case-nya, saya nonton dari TikTok, itu ada seorang ibu yang bercerita kalau anaknya itu katanya izin mau pergi ke Kamboja untuk bekerja. Nah, kemudian diizinkan nih Pak sama ibunya. Terus selang 2 minggu dia baru berangkat, baru aja 2 minggu, tiba-tiba ibunya ini dikabari pihak sana bahwa anaknya ini sedang kritis dan kemudian meninggal. Nah, tapi padahal sebelum berangkat itu anaknya pas udah dicek-in itu tuh masih nggak apa-apa gitu, masih sehat-sehat aja. Iya, masih sehat, cuman selang 2 minggu udah meninggal gitu. Nah, untungnya anaknya ini berhasil dipulangkan teman-teman ke Indonesia walau memang dalam keadaan yang sayangnya tidak bernyawa gitu. Nah, tapi dari ibunya sendiri menemukan satu kejanggalan nih Pak dalam kepulangan anaknya ini.
yaitu terdapat 2 lipatan di bagian perut bawahnya yang sebelah kanan dan kiri, dan ibunya nih bilang katanya lukanya ini mirip luka habis operasi gitu katanya. Terus juga ada laki-laki yang sempat speak up di platform TikTok juga bahwa beliau sempat hampir menjadi korban perdagangan organ di Kamboja, tapi untungnya beliau ini sempat kabur dengan mengelabui pihak perusahaannya gitu. Jadi alhamdulillahnya bisa selamat gitu. Nah, menurut Bapak sendiri kira-kira hal seperti ini nih kenapa sih bisa banget gitu happeningnya tuh banyak banget gitu kejadiannya gitu? Ya, ini memang sebuah isu yang sangat menggelisahkan ya, sekaligus memilukan. Tidak ada anak bangsa satupun yang memang menghendaki ya ketika kita bicara warga negara Indonesia ataupun pekerja migran Indonesia datang ke sebuah negara untuk mencari pekerjaan lalu kemudian meninggal di sana ya secara tiba-tiba pula tanpa alasan yang memang jelas ya. Betul. Kemudian ditambah kalau misalkan kasus yang tadi Naila sampaikan itu kan di Bekasi ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Jadi untuk kasus yang itu memang patut diduga terjadi penjualan organ ginjal ya. Dan dari informasi yang saya terima ya, yang saya baca dari portal media online, memang ada beberapa informasi yang simpang siur ya. Ada klaim dari keluarga katanya itu lipatan yang memang sudah lama terjadi katanya. Tapi dari platform media sosial yang lain justru itu kayak seperti jahitan yang memang istilahnya mencuri organ tunggal atau organ ginjal, organ dalam manusia. Nah, artinya ini kan menjadi sebuah bentuk kejahatan lain ya. Betul. Jadi artinya selain korban itu adalah dari penjualan orang atau penjualan manusia, tapi ketika dia meninggal juga ternyata dicuri organ dalamnya, organ tubuhnya. Nah, ini kan jauh lebih memilukan lagi ya, apalagi saya pikir orang tuanya atau ibunya itu pasti akan merasakan sedih ya. Betul. Tidak ada satupun ibu yang saya pikir menghendaki anaknya meninggal lalu kemudian organ tubuhnya juga dicuri ya tanpa ada izin atau sepengetahuan pihak keluarga. Nah, oleh karenanya saya pikir ini memang perlu kerjasama antar lembaga ya, semua stakeholders ya. Misalkan ada Kemen P2MI ya, ada Kemen PPPA ya, kemudian juga mungkin pihak imigrasi, Kementerian Luar Negeri. Artinya memang ketika melihat warga negara Indonesia atau katakanlah PMI yang datang ke sebuah negara atau khususnya kita spesifikkan ke Kamboja, itu memang perlu dilihat ya apa tujuannya. Karena memang tidak sedikit mereka datang itu dengan visa turis ya, lalu kemudian memperpanjangnya dengan bekerja. Bisa kerja. Ya, jadi artinya memang ini problem yang memang bisa dikatakan cukup kompleks ya, sehingga penanganannya pun diperlukan sebuah kerjasama antar lembaga, antar pemangku kepentingan, sehingga permasalahan ini tuh ke depan ya tidak muncul kembali ya. Saya pikir ya memang ini dibutuhkan atensi serius dari pemerintah juga gitu. Oke Pak, memang ternyata sangat memilukan sekali ya dan sayang sekali gitu. Bahkan kalau saya baca ya Pak, kasusnya itu makin meningkat ya per tahun itu. Udah sampai ribuan bahkan puluhan ribu gitu kalau nggak salah saya baca. Dan yang menyedihkannya lagi gitu ya Pak, siapa tahu di antara beberapa ribuan orang itu tuh ada yang memang jadi satu-satunya harapan keluarga gitu kan ya Pak. Pas sampai sana ternyata keadaannya tidak sesuai dengan harapan, kan itu sangat disayangkan sekali ya Pak. Iya betul. Nah Pak, ternyata yang bikin kagetnya lagi, bentuk eksploitasi ini tidak hanya terjadi di dalam luar negeri, tapi juga terjadi di dalam negeri nih teman-teman. Bahkan mirisnya hal ini tuh terjadinya bukan di tempat yang tertutup gitu. Biasanya kan kalau ada apa-apa biasanya di tempat yang tersembunyi gitu kan ya Pak, yang tidak diketahui oleh publik gitu. Tapi yang ini justru di ruang publik gitu, alias di tengah hiburan yang kita tonton teman-teman. Nah, next case, ternyata baru-baru ini muncul laporan mengenai dugaan kerja paksa di sebuah pertunjukan sirkus yang tampil di TSI atau Taman Safari Indonesia. Nah, kasus ini tuh juga sempat viral Pak kemarin. Karena beberapa mantan pemainnya, salah satunya itu ada namanya Ibu Butet. Beliau mengaku dieksploitasi bersama dengan teman-temannya ya, dan yang jadi tersangkanya adalah 3 founder dari Taman Safari itu sendiri. Nah, Ibu Butet dan kawan-kawannya ini mengaku di bawah
dibawa sedari kecil gitu oleh seseorang yang tidak dikenal untuk dipekerjakan. Karena memang katanya 3 founder ini sasarannya adalah anak-anak kecil yang pertama tidak memiliki ayah dan ibu, terus juga yang kedua yang memang asal-usul keluarganya ini tidak diketahui gitu Pak, sehingga mungkin lebih mudah untuk mereka ya untuk menyasarkan ke anak-anak tersebut gitu dan kemudian dipekerjakan. Nah, yang mirisnya lagi, mereka ini dipekerjakan sedari kecil, kemudian mereka ini kerja, tapi nggak sembarang kerja gitu. Tapi banyak sekali hal-hal yang tidak pantas gitu, atau tidak senonoh lah ya Pak, yang katanya itu dilakukan oleh si 3 orang tersebut gitu. Nah, salah satunya, beberapanya, mereka mendapatkan kekerasan fisik seperti disiksa, terus juga disetrum, dirantai, bahkan hal-hal keji lainnya yang menurut saya pribadi itu tidak bisa disebut di sini, karena mungkin itu terlalu brutal dan terlalu keji gitu ya Pak. Nah, padahal kalau kita lihat di cuplikan-cuplikan videonya itu kan kayak yang seru banget ya Pak. Kayak mereka itu terlihat sangat bahagia, terus juga menikmati menjadi seorang pemain sirkus gitu. Tapi ternyata ada sesuatu gitu ya Pak di balik senyuman mereka gitu. Nah, berkaca dari kasus yang tadi, saya juga mau minta tanggapan Bapak nih terkait kasus yang satu ini. Kira-kira menurut Bapak gimana Pak? Oke, baik. Ini memang isu yang cukup baru ya terkait betul. dengan Oriental Circus Indonesia. Iya, betul. Dan saya pun istilahnya melihat perkembangannya melalui pemberitaan ya, baik via media sosial maupun TV-TV mainstream. Dan memang bisa dilihat bahwa para korban ya, 8 dari 11 korban itu kan memang mengalami penyiksaan, mengalami intimidasi, ya, eksploitasi cukup jelas ya. Dan ini tentu sangat disayangkan ya. Karena bagaimanapun juga mereka itu kan tidak memiliki akses terhadap identitas, terhadap keluarga, kemudian terhadap akses pendidikan pula. Nah, oleh karenanya mereka kan istilahnya menuntut ya, artinya membawa kasus ini ke ranah hukum. Saya pikir itu adalah langkah yang sangat tepat dilakukan oleh para korban. Karena bagaimanapun juga ini jelas bentuk eksploitasi yang sangat telanjang ya. Iya, betul. Bahkan hari-hari ini kan kita bisa mengenalnya atau menyatakannya sebagai modern slavery, atau ya itu apa tuh, Pak? perbudakan modern. Perbudakan modern. Jadi mereka dipekerjakan sedemikian rupa, diminta ini, diminta itu. Ya, artinya kan mereka diminta untuk menghibur penonton ya. Betul. Padahal kondisi mental, kondisi fisikal mereka itu sangat tertekan sebenarnya kan. Apalagi ini kan terjadi puluhan tahun rentangnya dan baru dia speak up hari ini gitu kan. Nah, makanya ini memang perlu dibawa ke ranah hukum ya, dan tentu mereka berhak untuk menuntut apa yang mereka kehendaki. Dan setahu saya ini kan ada pihak dari Oriental Circusnya, dia ingin memberikan kompensasi katanya sebesar 150 juta per orang. Namun pihak korban itu menolak karena memang hal itu tidak sepadan dengan kekerasan, siksaan yang mereka dapatkan selama puluhan tahun ya. Makanya memang belum ada titik temu, dan saya pikir ini perlu dibawa ke meja pengadilan ya, di mana ini kan juga sudah diatensi oleh Kementerian HAM ya, Kementerian PPPA ya, dan lain sebagainya. Dan saya pikir juga ini perlu perlu terus disorot. Betul. Agar apa? Agar mereka, para korban itu mendapatkan keadilan dan apa yang menjadi haknya. Oke, nah Bapak, kalau dilihat dari 2 kasus tadi ya, kalau kita bandingkan, itu kan sangat berkaitan sekali ya Pak nih. Dua-duanya ini sama-sama membahas atau mengenai perbudakan atau eksploitasi di dalam dunia kerja ya Pak. Yang sayangnya tuh menurut saya ini sudah diketahui banyak orang. Sudah banyak sekali orang yang tahu, tapi proses dari penyelesaiannya itu lama banget gitu Pak kalau menurut saya. Contohnya kayak yang di Kamboja itu kan sudah terjadi juga dari beberapa tahun ke belakang kan, udah lama banget gitu. Tapi sampai sekarang tuh masih aja gitu kasus itu tuh terjadi lagi gitu. Nah, saya mau bertanya nih Pak, kalau soal perbudakan atau eksploitasi manusia di Indonesia, itu sebenarnya dari hukumnya sendiri, apakah sudah ada perlindungan hukum di kita gitu yang sudah cukup atau memadai belum sih Pak gitu terkait hal ini gitu? Menurut Bapak itu gimana? Ya, sebenarnya ini menjadi PR juga ya bagi para penegak hukum. Artinya memang secara aturan atau undang-undang ini kan sudah ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang memang membahas soal penindakan atau penanggulangan tindak pidana penjualan orang. Nah, oleh karenanya tentu ini kan menjadi problem pada tataran praksisnya ya, pada tataran praktis atau implementasi. Dan memang tidak sedikit kasus-kasus yang muncul itu penanganannya
lambat ya. Iya, betul. Dan saya pikir ini juga menjadi catatan penting bagi para penegak hukum untuk mencari cara agar bagaimana penyelesaian kasus serupa itu bisa lebih cepat ya. Lebih cepat. Dan oleh karenanya tadi saya sudah sampaikan di awal ya mengenai kerjasama antar lembaga tadi, antar stakeholders. Jadi artinya ketika bicara soal PMI, nah pihak-pihak atau lembaga-lembaga terkait itu bisa apa ya istilahnya bisa mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, ya mensupervisi ya. Apakah mereka itu istilahnya kerja sesuai dengan prosedur? Apakah mereka itu ada unsur-unsur eksploitasi atau tidak? Ya, sehingga apa? Sehingga fungsi dari misalkan atase atau apa namanya Kemenlu lah atau Kementerian P2MI itu yang memang bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ya artinya kan ketika kita bicara soal proteksi warga negara, yaitu kan tidak hanya bagi mereka yang bekerja ya, betul. Mereka yang pergi ke luar negeri untuk sekolah, mereka yang ke luar negeri untuk apapun itu tujuannya ya, sebagai misalkan duta budaya lah, ya, itu kan perlu dilindungi ya, artinya itu menjadi tanggung jawab negara. Jadi oleh karenanya ini tentu PR yang tidak mudah, tapi juga tidak lantas tidak bisa diselesaikan ya. Makanya saya pikir ini ke depan menjadi PR yang sangat penting bagi aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait untuk bisa menyelesaikan kasus per kasus ya, apalagi kalau misalkan bicara akhir-akhir ini ya, misalkan banyak kasus itu di Kamboja memang. Iya, betul. Jadi di Kamboja itu kan kalau melihat apa namanya data, dan jadi banyak sekali orang Indonesia yang bekerja di Kamboja itu ketika COVID, ya. Jadi artinya ini kan kecenderungannya terus meningkat ya, ke sana itu. Bahkan data yang pernah saya baca dari Tempo ya, itu ratusan ribu yang punya izin tinggal di sana, puluhan ribu yang bekerja. Nah artinya kan ini sebuah data statistik yang menjelaskan betapa orang mungkin lebih memilih kerja di sana, terlepas memang nasibnya itu juga tidak mulus-mulus amat ya. Ada yang menjadi korban TPPO, mungkin juga ada yang bisa menghidupi keluarganya karena menjadi tulang punggung ya. Namun demikian tetap bahwa tugas negara itu penting untuk menjaga warga negaranya, apalagi PMI kita yang berada di luar ya. Artinya ketika bicara soal penanganan ini kan problem implementasi ya. Bagaimana caranya agar pihak-pihak terkait itu bisa menyelesaikan case by case-nya secara lebih cepat, mungkin seperti itu. Oke, diharapkan lah ya Pak ya, ya. Adanya kerjasama antar lembaga-lembaga untuk segera menindaklanjuti atau menuntaskan gitu kasus-kasus yang memang terjadi ini. Soalnya ini kalau menurut saya sudah sangat parah sekali gitu ya Pak. Makin tahun itu makin meningkat gitu angkanya. Kalau tidak segera diselesaikan, takutnya semakin banyak korban yang berjatuhan gitu, seperti itu. Nah, oke nih Pak, terakhir dari saya pribadi ya Pak, menurut Bapak harapan atau keinginan Bapak ke depannya gitu mengenai kasus-kasus yang sudah ada ini seperti apa gitu Pak? Baik, harapan saya yang paling besar tentu adalah bagaimana negara memberikan lapangan kerja seluas-luasnya kepada warga negara. Ya, artinya kalau misalkan kita melihat janji presiden, ya itu kan terdapat asta cita. Dan salah satu bunyi dari asta cita adalah pemberian lapangan kerja seluas-luasnya. Jadi saya pikir ini menjadi root cause utama ya, bagaimana orang lebih cenderung nyari pekerjaan keluar karena memang tidak adanya pekerjaan di dalam negeri ya. Nah, oleh karenanya mereka tentu dengan segala potensi ancaman dengan tantangan yang ada lebih memilih kerja di luar. Karena apa? Karena di dalam negeri tidak ada pekerjaan, ya, menganggur, tidak ada penghasilan. Nah, oleh karenanya saya pikir harapan saya negara bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penegakan hukum dilakukan, ya. Dan selain itu juga penting bagi kita sebagai warga negara tentu tidak mudah untuk teriming-imingi ya, gitu. Jadi saya mengistilahkannya too good to be true. Too good to be true. Ya, kalau misalkan ada orang datang, entah itu agen atau supplier yang mengiming-imingi, ayo kerja ke luar negeri gitu ya dengan gaji sekian, fasilitas dan lain sebagainya. Nah, itu patut dicurigai juga ya. Jadi artinya ini kan otokritik tidak hanya untuk negara, tapi juga bagi masyarakat atau warga negara ya. Artinya kita juga perlu mendapatkan pemahaman ya, penyadaran agar warga itu bisa lebih berhati-hati ya.
Saya pikir kalau misalkan preferensi kita ingin bekerja keluar, itu kan Jepang juga bisa menjadi salah satu opsi ya. Betul. Bahkan duta besarnya meminta agar kalau misalkan mau bekerja keluar, Jepang bisa menjadi opsi. Itu kan ramai isunya ketika ada tagar kabur aja dulu kalau nggak salah ya. Iya, hashtag kabur aja dulu. Ya, hashtag kabur aja dulu. Saya pikir ya itu adalah sebuah respon, sebuah ekspresi di mana ketika kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kemudian pekerjaan sulit ya, maka itu tadi ya harap semua pihak juga tidak hanya dari perspektif negara tapi juga masyarakatnya ya, ada kesadaran, kemudian edukasi juga, ini juga tak kalah penting ya. Jadi artinya dengan adanya edukasi, adanya sosialisasi, mungkin orang tidak mudah istilahnya terpukau dengan iming-iming tadi ya. Betul. Jadi bisa lebih berhati-hati ya ketika ada tawaran untuk bekerja ke luar negeri gitu. Oke, saya setuju banget sih sama harapan dari Bapak tadi, terutama di poin yang pertama Pak, yaitu yang emang kurang banget gitu lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia gitu. Soalnya kalau misalkan di luar negeri itu kan yang buka part time itu banyak banget kan Pak, dan itu tuh bisa dibuka buat mahasiswa, terus juga pelajar, tapi kan di sini tuh nggak ada gitu ya Pak. Sedangkan banyak banget gitu kan pelajar pelajar atau mungkin mahasiswa yang butuh uang tambahan gitu, salah satunya saya. Nah, teman-teman semua, obrolan hari ini cukup berat ya, tapi penting banget nih buat teman-teman tahu, biar teman-teman itu bisa lebih aware ke depannya terkait apa sih yang lagi happening gitu saat ini. Dan terutama kalau teman-teman mendapat tawaran kerja yang asal-usulnya belum jelas gitu, bener banget kata Bapak tadi, itu kalian wajib banget buat hati-hati ya teman-teman. Nah, walaupun pembahasan hari ini berat, tapi hari ini seru banget. Kita udah ngobrolin soal perdagangan manusia yang menjerat WNI di Kamboja, sampai ke kasus eksploitasi kerja paksa di sirkus TSI di Taman Safari Indonesia atau yang namanya OCI ya Pak, Oriental Circus Indonesia. Nah, dari luar mungkin kelihatannya glamour ya teman-teman kalau dipikir-pikir, kayak kerja di luar negeri, terus juga tampil di panggung yang mewah gitu kan. Tapi ternyata kalau kita telusuri lebih dalam, itu ada banyak banget penderitaan yang tersembunyi dari masing-masing orangnya gitu. Nah, buat Sobat 0 SKS yang dengerin, semoga obrolan ini bikin kita menjadi lebih peka bahwa eksploitasi itu bisa terjadi di tempat yang gak kita duga, dan siapapun itu bisa menjadi korbannya. Jadi, eksploitasi ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Nah, maka dari itu teman-teman semua jangan tutup mata. Kalau lihat atau dengar sesuatu yang janggal, teman-teman bisa dilaporkan. Dan kalau kamu sendiri atau orang terdekat pernah mengalami hal yang serupa, ingat teman-teman, kalian gak sendiri. Ada jalur hukum dan juga organisasi yang tentunya siap membantu teman-teman ya Pak. Betul. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Maulana Rifai yang sudah sharing-sharing nih sama kita hari ini, sama Sobat 0 SKS di rumah atau dimanapun kalian yang mendengar ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin sampai akhir. Aku Naila Alifia pamit undur diri, sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.